bergabung bersama kami dalam Market Opening dan kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alfred Nainggolan. Pak Alfred, tadi sempat tertunda kalau kita lihat Ya, emiten update begitu yang sudah kita sampaikan, di mana tadi Katenindo sudah kita bahas, KPAS begitu dengan perlu mencermati support 76 sampai dengan 75. Sementara MNCN bagaimana begitu? Private placement akan dilakukan, kemarin mengalami kenaikan signifikan hingga 13%. Bagaimana strateginya? ya, yang pertama tadi bahwa dengan adanya transaksi ini, seperti yang saya katakan tadi bahwa dalam jangka pendek akan ada harga kuat yang mempengaruhi psikologi pasar, yaitu di angka private placement-nya ya, harga private placement-nya. Oke. Dan sampai sejauh ini jika memang harga pasar masih jauh di bawah itu, maka ini sebenarnya menjadi potensi upside. Artinya kalau hari ini juga ternyata MNCN turun sehingga menjauhi dari harga tersebut, sebenarnya ini bisa menjadi peluang momentum juga bagi investor untuk bisa mencermati MNCN untuk bisa mendapatkan potensi upside-nya dari sisi kenaikannya tersebut. Berarti cukup peluang ya masuk ya Pak ya? Betul, karena di angka harga private placement sendiri memang kalau kita lihat valuasinya udah cukup murah, PI-nya masih sekitar 5 kali. Jadi relatif masih cukup murah untuk MNCN, apalagi kalau kita lihat kinerjanya sangat stabil dalam 4-5 tahun terakhir. Bahkan tahun ini juga turun ya karena faktor tadi kondisi ekonomi yang relatif juga mengalami turun, sehingga belanja iklan dari beberapa perusahaan juga pasti akan diturunkan di kuartal kedua dan itu berimbas terhadap pendapatan iklan perseroan. Tapi dalam kondisi ini kita juga lihat bahwa angkanya masih cukup bagus. Baik, jadi kita bisa mengambil posisi baik kah untuk MNCN? Ya, kalau posisi buy kita bilang masih ya, karena memang ini bisa dibilang relatif tinggal holding periodnya aja tadi ya. Karena kan seperti hari ini bahwa kenaikan MNCN yang seharusnya masih bisa ada peluang berlanjut tertahan oleh kondisi market. Artinya bahwa ke depan kondisi market yang akan menjadi katalis negatif bagi emiten. Kalau dari internal kita lihat tidak ada ya, karena dari kuartal 1 ke kuartal kedua kita lihat masih cukup solid untuk fundamentalnya, sehingga kita juga berani meyakinkan bahwa di kuartal ketiga, kuartal keempat realisasinya mungkin tidak akan jauh berbeda. Jadi untuk levelnya kita lihat kemungkinan karena faktor market ada di level 780 untuk supportnya. Ya berharap hari ini tidak bisa tembus di sana ya untuk MNCN-nya. Oke, baik, itu dia support 780. Kemudian kita beralih ke emiten berikutnya, ada Roti yang mengalihkan 375 juta saham hasil buyback. Bagaimana ini? Ya, kalau untuk Roti kita lihat juga dari sisi performa juga masih cukup bagus ya, karena memang bisnisnya juga relatif masih cukup kuat di tengah kondisi yang seperti ini. Cuma memang ini saham yang medium dan long term ya, jadi kalau untuk trading relatif cukup berat karena nilai transaksi juga kadang tidak begitu cukup konsisten. Ini yang perlu dicermati juga. Jadi yang perlu diperhatikan tadi, mungkin kalaupun mau trading ada di level 1.200 sampai tipis ya, sampai di level 1.260 sampai 1.270, jadi sangat tipis sekali ya, karena memang ini bukan saham yang memang cocok untuk di tradingin, jadi memang lebih kepada medium dan long term. Baik, itu dia analisis untuk Roti. Dan sudah pukul 9 waktu Indonesia Barat, kita sampaikan untuk pembukaan indeks harga saham gabungan Pak Alfred yang hari ini kembali lagi mengalami tekanan sekitar 0,6%. Seperti yang sudah Anda sampaikan tadi di segmen sebelumnya, bahwa tekanan dari Wall Street juga pasti akan membuat indeks harga saham gabungan mengalami volatilitas, bahkan cenderung mengalami pelemahan. Ya, kita lihat berada di posisi 4.970. Lagi-lagi begitu, level 5.000 memang cukup sulit tertembus atau bagaimana? Atau paling tidak bertahan satu hari saja itu kita lihat agak sulit, kalau mencapai level 5.000 langsung terkena aksi jual kembali nih Pak Alfred. Ya, memang jadi agak sulit karena memang ini kan pemberitaannya memang sumbernya dari Amerika, Trump sendiri ya. Jadi memang sebenarnya faktornya cukup surprise, bukan karena faktor yang tidak cukup kuat. Artinya bahwa angka 5.000 sepertinya sih mungkin kalau nggak ada sentimen hari ini bisa jadi indeks mungkin bisa akan kuat di level 5.000. Tapi karena adanya surprise tadi, ini yang membuat tadi kembali lagi koreksi. Jadi kalau kita lihat level 5.000 sepertinya kemungkinan begitu nanti isu ini mereda, kita melihat bahwa bisa dikatakan akhir pekan ini kemungkinan kita bisa ditutup di level 5.000. Jadi kita masih optimis ya untuk kondisi
angka psikologi 5.000. Ya, itu dia. Semoga tetap akan bertahan paling tidak di level 5.000-an lah untuk pergerakan indeks harga saham gabungan. Pak Alfred, kita juga ada informasi menarik ini ya. Kita akan sampaikan kembali untuk pemirsa IDX ini, di mana pemerintah melihat potensi dana abadi dari perusahaan BUMN yang akan melakukan penawaran perdana saham atau IPO. Bahkan totalnya dari raihan dana tersebut pemirsa bisa mengungguli Temasek Holding Singapura atau sekitar 495 miliar dolar Amerika. Wakil Menteri Badan Usaha Milik Negara atau BUMN Budi Gunadi Sadikin dalam diskusi virtual menjelaskan potensi perolehan dana abadi atau Sovereign Wealth Fund yang bisa diraih pemerintah. Hal ini bisa tercapai apabila pemerintah merestui perusahaan-perusahaan BUMN untuk melakukan penawaran umum perdana saham atau inisial public offering di pasar modal. Saat ini jumlah BUMN mencapai 107 perusahaan dengan total aset mencapai 8.000 triliun rupiah, di mana aset ini melebihi aset yang dimiliki pemerintah sendiri yang hanya sebesar 6.000 triliun rupiah. Bahkan Budi menambahkan saat pandemi COVID-19 belum melanda secara global dan Indonesia, pendapatan seluruh BUMN bisa mencapai 2.400 triliun rupiah. Jumlah ini pun sudah setara dengan anggaran pendapatan dan belanja negara atau APBN. Sementara bila diasumsikan semua BUMN melakukan IPO dengan sell to price ratio di masa normal sekitar 3 hingga 4 kali, maka ada sekitar 165 miliar dolar dikali 3 menjadi 495 miliar dolar Amerika atau setara dengan 7.177 triliun rupiah. Jumlah ini setara atau bahkan lebih besar dari Temasek Holding Singapura. Namun demikian, Budi mengakui bahwa dalam kondisi seperti pandemi saat ini, kinerja BUMN dapat dikatakan tidak tergolong baik. Berbagai sumber IDX Channel. Baik, pemirsa, kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Pak Alfred Nainggolan, Head of Research dari Praus Capital. Pak Alfred, menarik ini. Apabila memang misalnya diizinkan, direstui oleh pemerintah, misalnya perusahaan-perusahaan BUMN untuk melantai di Bursa Efek Indonesia, tadi dananya ini luar biasa, Pak. Kalau kita lihat dari sisi aset aja, dari seratusan BUMN itu 8.000 triliun begitu. Ini lebih tinggi juga dari asetnya pemerintah yang di posisi 6.000 triliunan begitu. Tapi bagaimana begitu? Peluangnya berat sekali atau tidak? Karena juga kan kita lihat ada BUMN strategis yang juga harus tetap dijaga kepemilikannya oleh pemerintah. Ya, kalau memakai angka potensi dana berdasarkan total aset keseluruhan BUMN memang agak sedikit sulit ya membayangkan, karena di dalamnya itu kan ada kayak misalnya Pertamina, PLN yang total asetnya kurang lebih di atas 2.000-an tuh untuk dua emiten itu saja. Jadi tentu agak sulit untuk merasionalkan bahwa ada potensi pendanaan yang cukup besar atau dana masuk atau potensi dana dikelola dengan menyebutkan total aset BUMN atau keseluruhan BUMN yang menjadi potensi untuk pencarian dana. Iya, ini nampaknya memang mencoba digulirkan dari Sovereign Wealth Fund begitu ya, ataupun dana abadi. Karena juga mereka mungkin dari sisi pemerintah apabila memang membutuhkan dana, ini mungkin bisa menjadi alternatif. Tapi lagi-lagi ini mungkin baru wacana saja yang dilontarkan. Tapi kalau menurut Anda, akankah ini memberikan warna tersendiri bagi pasar modal, Pak Alfred? Ya, yang pertama memang sejak awal tahun Pak Jokowi juga sempat pernah menyampaikan bicara masalah sovereign wealth ini ya, potensi yang bisa didapat atau dana yang bisa dikelola yang nanti juga bisa diarahkan terhadap untuk mensupport pendanaan untuk pertumbuhan ekonomi dalam negeri kita. Tapi kembali lagi bahwa ketika membayangkan pengelolaan dana, tentu bagi masyarakat sekarang masih terbebani dengan tadi case-case pengelolaan dana yang dilakukan oleh afiliasi pemerintah. Seperti kita lihat case asuransi kita ya, Jiwasraya, ada istilahnya penyelewengan investasi. Itu kan bisa diartikan juga kesalahan dalam pengelolaan dana investasi. Jadi memang ini yang cukup berat, artinya dengan size dana yang seperti itu saja relatif kita lihat penyelewengannya cukup besar, sehingga potensi kerugian yang kemungkinan juga ditanggung oleh pemerintah juga cukup besar. Sehingga memang tentu ini menjadi PR sebenarnya bagi pemerintah, artinya bahwa ketika pemerintah
melempar sebuah isu tentang pengelolaan dana, melempar sebuah wacana tentang pengelolaan dana yang besar. Tentu tadi masyarakat perlu diyakinkan juga tentang kemampuan pemerintah sendiri dalam mengelola dana tersebut. Kalau bicara kondisi sekarang, tentu tadi bahwa tadi saya katakan sulit untuk melepaskan case atau kondisi di mana pemerintah punya raport merah dalam hal ini BUMN kita punya raport merah dalam hal pengelolaan dana. Itu dia. Mungkin diharapkan apabila nanti melantai di Bursa Efek Indonesia, GCG akan terjaga, Pak, karena semua investornya tentu akan menjaga begitu. Akankah ini bisa menjadi peluang yang justru menarik dari penerapan GCG bagi perusahaan pemerintah? Ya, kalau ditanya peluang, tentu peluang ya. Kalau dari sisi rencana monetisasi aset BUMN kita yang memang cukup besar. Jadi kalau ditanya peluang, tentu ini peluang yang bagus. Tapi kembali lagi bahwa bicara masalah potensi adanya investor asing masuk ke dalam, kan ini juga bukan hanya bicara masalah besaran size-nya saja, tapi bicara tadi good corporate government-nya. Artinya bahwa itu yang menjadi peran besar yang memang menjadi fokus pemerintah. Memang betul kita punya modal yang besar dari sisi BUMN yang belum dieksplor cukup besar. Makanya tadi bahwa berharap fokusnya tidak hanya bicara masalah punya sumber dayanya, tapi bagaimana tadi bicara masalah good corporate government-nya, sehingga saya ambil contoh bahwa dari sisi GCG aja itu bisa memberikan peluang untuk peningkatan upset dari sisi valuasi terhadap aset BUMN kita. Karena tentu ketika GCG-nya rendah, tentu aset kita meskipun nominalnya besar bisa dihargai akan jauh lebih murah ketika dari sisi GCG kita belum confirm bagi investor. Ya, itu dia Pak Alfred. Semakin menarik Pak Alfred, kita akan jeda dulu sebentar. Nanti di segmen berikutnya Anda bisa menyampaikan saham-saham apa saja sih yang bisa dipilih-pilih oleh masyarakat investor maupun traders pada perdagangan hari ini. Kami segera kembali.